Selebtubers, meski sempat terpukul berat karena dicerai sang istri, pesinetron Ahmad Zoni kini dikabarkan sudah move on dari Irish Bella. Ya, belakangan beredar kabar mengejutkan, Amar yang masih mendekam di balik jeruji besi itu kini tengah diperebutkan dua wanita sekaligus. Dua wanita tersebut adalah Zeda Salim dan seorang dokter gigi yang bernama Camelia yang juga dikenal sebagai Dokter K. Lantas, apakah Ahmad Zoni membuka hati untuk salah satu dari mereka? Setelah bercerai dari Irish Bella pada 1 Februari 2024 lalu, Ahmad Zoni yang terpuruk tiba-tiba mendapat dukungan moral dari seorang wanita yang bernama Zeda Salim. Usut punya usut nih guys, wanita yang merupakan mantan presenter itu rupanya sahabat lama Ahmad Zoni. Ia diketahui kerap menjenguk Amar di penjara hingga banyak yang menduga bahwa Zeda akan menjadi pengganti dari Irish Bella. Namun belakangan Amar justru dekat dengan Dokter Camelia yang juga sering menjenguk dan merawatnya. Bahkan bersama Dokter Camelia mereka saling curhat dan menyemangati satu sama lainnya. Sempat dekat dengan sang aktor, benarkah Zeda Salim cemburu soal hubungan Amar dan Dokter K? Tahun kemarin, Desember kemarin lah ya, November Desember kemarin ya, kondisinya dia sehat sih dia. Gini ya, saya kenapa bilang dia masih ganteng, dia masih fresh. Tujuan saya bukan karena saya cinta, sayang, kebucinan sama dia, bukan. Tapi untuk mengangkat harkat martabat marwahnya dia. Karena kan masyarakat banyak yang menghina fisiknya dia, banyak yang ngatain dia jelek, nggak terawat, burik lah, segala macem, dekil, hitam lah. Nah makanya saya bilang, Amar masih ganteng, masih fresh, masih segar, supaya nggak ada lagi netizen yang menghujat gitu. Bukan sekedar gosip belaka nih guys, kedekatan Amar dengan Dokter K juga dibenarkan oleh kuasa hukumnya John Matias. Hubungan mereka bahkan diwarnai surat-surat manis dari Amar untuk Dokter K seperti yang diungkap Camelia melalui akun TikToknya. Dalam surat itu Amar menyampaikan kerinduannya terhadap suara sang kekasih yang membuat publik semakin penasaran dengan hubungan mereka. Ini ada Dokter K ini juga kemarin ramai, dia menunjukkan ada postingan surat gitu ya. Dari Amar katanya, sayang sumpah rindu juga dengan suaramu. Aku juga rindu, tapi kan kamu yang selalu bilang di setiap kesabaran pasti ada kebahagiaan. Oh sebelahnya ada foto ya. Jadi ini kan seolah-olah ini dari Amar gitu ya. Kamu juga pernah dapat surat kayak gini nggak? Ada pesan, tapi saya nggak suka ngumbar-ngumbar kayak gitu ya. Saya juga kayak gini. Saya juga dapat puisi, tapi nggak saya umbar-umbar. Saya juga dapat puisi, tapi ngapain saya umbar-umbar begitu, kan nggak ada guna gitu loh. Nanti Karos lihat aja sendiri puisinya ya, nggak usah di depan netizen lah. Oh, jadi karena ada. saya nggak butuh diakui, saya dikirim ini loh sama Amar, enggak. Gitu. Jadi dulu pun sama, kamu juga dapat puisi-puisi gitu. Baru. Kapan? Ya baru saya jenguk dia kemarin. Kemarin kapan nih? Ya waktu jenguk. Oh ya waktu itu yang tahun lalu kan? Tapi ya sudah lah, ngapain sih umbar-umbar? Mana saya ada umbar-umbar? Nggak pernah kan? Karos juga wajar, kemarin saya nggak ngomong kan? Baru Karos nunjukin postingan ini nih saya ketawa. Jadi kalau Ya ada, sudahlah. jadi ada juga tapi kamu nggak ubar gitu ya? Ya adalah, saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat yang menghinakan dia, yang menghujat dia tanpa saya meminta balasan apapun. Walaupun saya dituding inilah itulah, bahkan sampai ada yang menuding pansos lah segala macam, saya tidak peduli. Saya sudah mencoba melakukan yang terbaik semampu saya membela dia, bahkan saya sampai dihina, difitnah dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Tapi sepertinya itu tidak cukup ya. Maksudnya Ada permintaan lebih yang nggak bisa kamu ada sesuatu yang dia minta dan mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena ini privacy. Saya lakukan ini sudah Masya Allah lah. Ada ucapan yang membuat kamu sakit hati? Yang saya lakukan kepada dia ini membela dia, mengangkat marwah dia, menjaga harkat martabat dia. Itu belum cukup buat dia. Dan ada satu hal, kata-kata, kalimat dan juga sikap dia yang melukai hati saya. Tapi ya sudahlah. Boleh tahu kata-kata apa yang menyakiti? Adalah Kak Ros, ya berhubungan dengan apa yang tidak bisa saya berikan ke dia. Oh ya, terlihat loh ya, kamu itu norak dan kampungan. Puisi gitu aja dipamer-pamerin, pakai drama nulis di kertas. Biasanya aja chattingan bisa, ya kan? Ngapain? Norak, tau nggak? Norak, kampungan. Kamu pikir saya cemburu? Mohon maaf, saya tidak ada perasaan cinta sama sekali dengan lelaki buaya itu. Yang cinta sendirian itu kamu yang cinta sendirian, bukan saya. Karena saya nggak ada rasa cinta sama dia. Kasihan
kasihan sampai pamer-pamer puisi ditulis kertas. Aduh, kamu butuh banget sih diakui sama laki itu. Kamu butuh banget sih diakui netizen. Saya juga punya puisi, tapi saya nggak norak kayak kamu. Pamer-pamerin, diposting-posting. Kasihan hidup Anda penuh drama. Oh ya, satu lagi, dengerin biar pada pintar. Ya, saya menangis di acara Rumpi Trans TV kemarin bukan menangisi percintaan dia dengan dokter pansus itu. Cuy, saya menangis karena terluka. Bella terluka oleh kata-kata menyakitkan lelaki itu. Hanya karena saya tidak bisa menuruti semua permintaannya yang di luar nalar. Gila ya. Setelah semua yang saya lakukan, pasang badan membela dia dan mengangkat harkat martabat dia di hadapan jutaan manusia, saya dihujat di mana-mana, bodoh amat. Yang penting saya ngebelain kamu, ngangkat derajat kamu, ngangkat marwah kamu. Ternyata tidak cukup dan tidak dianggap sama sekali. Baiklah, kita lanjutkan saja menyaksikan drama dokter pansos itu. Kasihan ya, kamu pengen jadi artis ya. Kamu pansos terus ya, gak cukup dengan lelaki itu, tapi kamu juga pansos bawa nama saya. Pengen banget jadi artis ya. Wah, pansos sama jeda ya, nggak cukup pansos sama Amar. Wah, ini ada bilang pansos sama jeda ya, nggak cukup pansos sama Amar. Pas dulu dokter nggak punya emang. Terus ada tuh aku dipanggil pelatih ini yang video kan. Ngapain ya aku jelasin berulang-ulang mau pansos, ngapain pansos tanpa Bang Amar pun keluarga kita dikenal kok. Masya Allah. Jadi ngapain pansos ya kan? Ya Jeda juga dapat puisi dari Amar Nora. Padahal Jeda ya udah, kalau dia dapat puisi dia mau posting ya itu hak dia, dan bukan puisi kali, itu pesan, bukan puisi. Kalau dia mau posting ya itu sah-sah aja. Enggak, aku nggak nengok Jeda. Iya kemarin tidak sama sekali. Aku malah nggak tahu yang wartawan dipanggil. Itu Om Joni yang cerita. Om Joni juga Om Joni juga diwawancara juga gitu. Iya, kan ada beritanya Om Joni lagi diwawancara bilang kalau dia manggil wartawan gitu, ada kok. Aku lihat nanti aku share. Bentar ya. Namun Dr. K bukan satu-satunya wanita yang dikirimi surat cinta oleh Amar Zoni. Zeda Salim ternyata mengaku menerima surat serupa dari Amar. Ia pun menyindir Dr. K yang disebutnya ingin pansos karena umbar-umbar surat pribadi dari Amar Zoni. Namun diakui Zeda Salim, hubungannya dengan Amar tidak lanjut karena ia menolak permintaan Amar yang bersifat privasi. Zeda juga mengungkapkan bahwa meskipun ia telah memberikan dukungan penuh dengan Amar, tapi hal itu rupanya tidak cukup. Meski membantah cemburu atas hubungan Amar dengan Dr. K, tetapi Zeda Salim tidak menutupi rasa kecewanya. Sementara itu, Dr. K tampak semakin percaya diri menunjukkan kedekatannya dengan sang keluarga Amar, termasuk adik-adiknya. Ia juga sempat saling sindir dengan Zeda Salim seiring hubungannya dengan Amar Zoni yang mencuatnya ke publik. Ya salah ya. Iya, Bang Daus. Silakan, yang masalah Amar. Ya Pak, boleh update nggak terkait yang berita saat ini lagi viral kabarnya? Mereka kan belum mau nih ngungkapin isi pesan yang disampaikan Amar Zoni terkait hal sensitif itu apa? Kita masih penasaran. Saya nggak norak ya, saya nggak kampungan. Saya dapat puisi romantis juga, nggak pernah saya koar-koar, ya kan? Kalau dari pihak dokter pansos itu koar-koar dapat puisi, ya sudah lah ya, itu memang hak dia. Tapi kalau saya nggak suka pamer-pamer kayak begitu. Kemarin di Rumpi Trans TV juga puisinya udah dibaca sama Feni Rose, ya kan? Tapi saya nggak perlu posting-posting di media sosial begitu untuk apa, ya kan? Kalau posting-posting begitu kan sudah kelihatan pansosnya, pengen dikenal sebagai pasangannya lelaki itu, ya kan? Kalau saya kan enggak. Saya kenal Amar dari tahun 2013, ya. Saya bukan baru kenal dia beberapa bulan lalu terus koar-koar deket sama dia, enggak. Saya kenal dia dari tahun 2013. Kami pernah liburan, saya pernah diajak liburan romantis, tapi saya nggak pernah koar-koar kan, ya kan? Mana ada? Padahal waktu itu saya masih jadi presenter infotainment di Silet. Saya nggak ada, ya udahlah. Pernah diajak liburan romantis, jalan-jalan, pernah difasilitasi semua penginapan, akomodasi, ya kan. Dan saya baru tergerak untuk menjenguk ya tahun kemarin Desember itu, 2024 November Desember. Sebenarnya
teman-teman wartawan udah pada ngajakin saya untuk jenguk dari tahun 2023. Ya kan, cuman karena saya nggak mau ya dibilang pansos dan segala macem, jadi udahlah nanti dulu. Nah begitu tahun 2024 saya lihat ujiannya dia udah luar biasa banget, ditinggal istri, terus ayah kandungnya meninggal, habis gitu kena kasus narkoba 3 kali, sulit ketemu anak, dan hukumannya diperberat, makin diperberat. Nah dari situ saya berempati sih untuk menjenguk dia. Nah pas terakhir ketemu, Amar maksudnya sudah move on sih kalau si Iris sudah menikah gitu? Kalau ngobrol sama Kadira sendiri seperti apa? Kalau sepengetahuan saya nggak ada masalah sih, dia sudah move on. Dia sudah, ibaratnya sudah belajar ikhlas menerima.